Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP resmi memecat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dari keanggotaan partai. Pemecatan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dan jajaran pengurus DPP PDIP Senin 16 Desember. SK pemecatan Jokowi terdaftar dengan nomor 1649 KPTS DPP 12 2024. Tak hanya Jokowi, partai berlambang moncong banteng putih ini juga memecat putra sulung Jokowi sekaligus Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka dan menantu Jokowi Bobi Nasution. PDIP juga memecat 27 anggota lainnya. Bersama ini, tanggal 16 Desember 2024, saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan secara resmi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai se-Indonesia. DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobi Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan. Adapun surat SK saya baca sebagai berikut. 1. Surat keputusan nomor 1649 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi garis miring 2024 tentang pemecatan Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, 1. Menetapkan, 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Joko Widodo dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 2. Melarang saudara tersebut di atas pada diktum 1 di atas untuk tidak melakukan kegiatan dan menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 3. Terhitung setelah dikeluarkannya surat pemecatan ini, maka DPP PDI Perjuangan tidak ada hubungan dan tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo. 4. DPP PDI Perjuangan akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada Kongres yang akan datang. 5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Surat keputusan nomor 1650 garis miring KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan 1. Memberi sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Gibran Rakabuming Raka dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Surat keputusan nomor 1651 KPTS garis miring DPP garis miring 12 Angka Romawi 2024 tentang pemecatan Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memutuskan menetapkan 1. Memberikan sanksi organisasi berupa pemecatan kepada Muhammad Bobi Afif Nasution dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Usai dilepas PDIP, publik menanti arah politik berikutnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Sedikitnya 3 partai politik menyatakan kesiapannya menerima Jokowi untuk menjadi bagian dari keluarga besar mereka.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi melepas Joko Widodo dari statusnya sebagai petugas partai. Sejumlah partai politik pun ramai-ramai mulai mencoba memenangkan hati Presiden ke-7 Indonesia ini untuk bergabung. Salah satunya Gerindra. Partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto ini siap meminang Jokowi. Bahkan, hal ini diungkapkan langsung oleh Prabowo saat menerima silaturahmi Jokowi ke kediaman di Jalan Kertanegara, Jakarta 6 Desember lalu. Ada pembahasan politik sama ekonomi, Pak? Partai Gerindra mungkin atau bagaimana? Masuk ke partai. Kalau Gerindra terbuka. Tapi kita tentunya nggak bisa maksa dia masuk. Tak hanya Gerindra, Partai Amanat Nasional yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan juga siap menyambut Jokowi jika ingin bergabung. Sekjen PAN Eko Hendro Purnomo mengatakan, partainya siap menerima Jokowi 1000% dan siap menggelar karpet biru untuk Jokowi. Partai lainnya yang siap menerima Jokowi dengan tangan terbuka yakni Partai Golkar. Bahkan isu Golkar siap menerima Jokowi sebagai bagian dari keluarga besarnya mencuat jelang pengumuman kepengurusan baru Golkar di bawah Ketua Umum Bahlil Lahadalia Agustus 2024. Meski demikian, Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono kembali menegaskan, Jokowi adalah tokoh bangsa yang memiliki daya jual yang luar biasa kepada siapapun. Kini publik pun menunggu kemana Jokowi menetapkan pelabuhan politik berikutnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk periode 2024-2029. Pelantikan dilakukan sesuai surat keputusan Presiden nomor 161/P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK. Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta. Para pimpinan dan Dewas KPK membacakan sumpah di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK periode 2024-2029. Sementara sebagai Wakil Ketua KPK yakni Fitro Rohcayanto, Johanis Tanak, Ibnu Basuki Widodo, serta Agus Joko Pramono. Sementara untuk Dewan Pengawas KPK yakni Ketua Dewas KPK Gus Rizal dengan anggota Beni Joshua Mamoto, Siska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Setelah pengambilan sumpah, Presiden Prabowo dan para pimpinan KPK baru menandatangani berita acara sumpah serta janji pimpinan KPK. Pelantikan dilakukan sesuai surat putusan Presiden nomor 161/P tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan pimpinan KPK dan keanggotaan Dewas KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah hari ini resmi mengumumkan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN 12%. Meski demikian, pemerintah menjamin kenaikan PPN tidak berlaku untuk bahan kebutuhan pokok, angkutan umum, serta jasa pendidikan. Pemerintah resmi menaikkan PPN 12% mulai 1 Januari 2024. Namun kenaikan tersebut tidak berlaku bagi barang kebutuhan pokok seperti air,
angkutan umum, jasa pendidikan, hingga jasa kesehatan. Selain menaikkan PPN 12%, pemerintah juga akan memberikan stimulus bagi rumah tangga berpendapatan rendah, di mana stimulus tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari. Namun barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ini PPN-nya diberikan fasilitas atau 0%. Jadi barang yang seperti kebutuhan pokok, beras, daging, ikan, telur, sayur, susu, gula konsumsi, jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, tenaga kerja, jasa keuangan, jasa asuransi, vaksin polio, hana, rumah sangat, dan pemakaian air, seluruhnya bebas PPN. Jadi nanti ada yang kita berikan fasilitas, yaitu untuk barang-barang tertentu. Nah, kemudian bahan makanan lain dengan penerapan PPN 12% tersebut, pemerintah memberikan stimulus ataupun paket kebijakan ekonomi bagi rumah tangga berpendapatan rendah, itu PPN ditanggung pemerintah 1% untuk barang kebutuhan pokok dan penting, yaitu... Ya, pemirsa, pemerintah juga akan mengeluarkan paket kebijakan pendamping seiring dengan pemberlakuan PPN sebesar 12% mulai Januari mendatang. Paket kebijakan pendamping bagi pekerja dan masyarakat kurang mampu akan menjadi stimulus ekonomi yang berkeadilan. Stimulus ini dibuat sekomplit mungkin. Untuk rumah tangga ada bantuan pangan bagi kelompok yang paling membutuhkan. Nanti saya sebutkan untuk beberapa yang mendapatkan benefit. Ada PPN DTP untuk barang-barang yang dikonsumsi paling sering seperti tepung terigu, gula, terutama gula untuk masukan ke industri, dan minyak goreng kita. Itu diproteksi, PPN-nya tetap tidak mengalami kenaikan ke-12, 1%-nya ditanggung pemerintah. Dan juga rumah tangga ini akan menikmati diskon listrik 50%. Untuk pekerja ada paketnya juga. Dari mulai akses kehilangan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan nanti untuk industri padat karya, di mana lagi-lagi yang disasar adalah pekerjanya dan industrinya, juga ada insentif PPh pasal 21 DTP untuk industri padat karya, pembiayaan industri padat karya, dan bantuan 50% untuk jaminan kecelakaan kerja untuk sektor padat karya. Ini adalah karena kita mendengar, melihat, membaca, dan melihat data untuk memberikan dukungan pada industri padat karya. Iya, pemirsa, opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB akan naik mulai tahun depan atau efektif per 5 Januari 2025. Besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebesar 66%. Mulai tahun depan, offset pajak kendaraan bermotor atau PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor alias BBNKB akan naik. Angkanya akan ditentukan oleh pemerintah masing-masing. Sebagai informasi, offset pajak merupakan bagian dari regulasi yang mengatur pembagian pendapatan pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Hal tersebut berdasar pasal 83 Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Merujuk pasal 16 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, dasar pengenaan opsen pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor, yakni PKB dan BBNKB terutang. Besaran pokok PKB dan BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebesar 66%. Aturan berlaku 3 tahun kemudian atau efektif per 5 Januari 2025. Meski begitu, opsen pajak ini tidak terlalu berlaku di Jakarta. Melansir Okezon.com yang dikutip dari Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta,
di Jakarta tidak ada pungutan absen pajak PKB. Hal ini juga mengacu pada kondisi wilayah Jakarta yang tidak memiliki kabupaten, sehingga PKB hanya dipungut oleh provinsi. Sementara di Jakarta akan diberlakukan tarif baru untuk pajak progresif pada Januari 2025. Pemirsa, total 18 bank bangkrut dan dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan pada periode Januari hingga Desember 2024. Angka ini melampaui rata-rata angka bank jatuh setiap tahunnya. 18 bank dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada periode Januari hingga Desember 2024. Rata-rata bank tersebut adalah Bank Perekonomian Rakyat atau BPR atau BPRS yang terindikasi melakukan praktik fraud. Yang terbaru muncul bank bangkrut bernama PT BPR Pakan Raba Solok Selatan dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, yang kemudian dicabut izinnya oleh OJK per 11 Desember 2024. Sebelum pencabutan izin, regulator telah menetapkan status pengawasan bank tersebut sebagai bank dalam penyihatan. Menurut Lembaga Pinjamin Simpanan atau LPS, 18 ini adalah jumlah yang melampaui rata-rata angka bank jatuh setiap tahunnya, yang hanya sebanyak 6 hingga 7. Sementara itu, LPS telah mendapat anggaran untuk menyelamatkan sebanyak 12 BPR tahun ini. Artinya jumlah BPR yang jatuh sudah melebihi anggaran tersebut. Pada semester pertama 2024 saja jumlah BPR yang tutup ini jumlahnya sudah 3 kali lipat dibandingkan angka tahun lalu. Jumlah BPR yang dicabut izinnya atau kerap disebut bank bangkrut ini juga sudah di atas rata-rata 18 tahun terakhir. Berikut daftar 18 bank bangkrut per Desember 2024. Pemirsa, guna mengakhiri dualisme dalam tubuh Kadin, sejumlah perwakilan pengusaha menginisiasi forum komunikasi dan silaturahmi. Kini Kadin telah menjadi satu dan menjadi salah satu kekuatan dunia usaha. Tidak ingin presiden buruk dualisme kepemimpinan di tubuh Kadin berlarut, ratusan asosiasi dan perhimpunan pengusaha tingkat nasional memutuskan bergabung dalam sebuah forum komunikasi dan silaturahmi. Forum ini dibentuk terkait dengan keinginan Kadin kembali menjadi satu demi kepentingan dunia usaha nasional. Forum ini tidak terikat dengan struktur di Kadin Indonesia, namun tetap memberikan sumbang saran dan urun rembuk agar bisa berkontribusi secara maksimal. Kita salurkan sambil desakan kami pada pemerintah sebenarnya polemik di lokal ini bisa selesai. Karena kami semua ini sebagai asosiasi himpunan dan sebagainya adalah merupakan anggota Kadin. Dan tentu tidak layak bagi kami untuk membentuk Kadin baru. Itu berarti menambah polemik baru di dalam persoalan ini. Sebanyak 290.000 tiket kereta api jarak jauh yang berangkat dari sejumlah stasiun wilayah Daob 1 Jakarta ludes terjual pemirsa sepekan jelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2025. Meski begitu, PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan masih tersedia sekitar 61% tempat duduk yang masih bisa dipesan para calon pengguna kereta yang hendak berpergian pada libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Jelang Natal dan Tahun Baru, sebanyak 290.000 tiket kereta api jarak jauh yang berangkat dari sejumlah stasiun wilayah Daob 1 Jakarta ludes terjual. PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan masih terdapat sekitar 61% tempat duduk yang masih bisa dipesan para calon pengguna kereta api yang hendak berpergian pada libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pihaknya telah menyediakan sebanyak 743.904 atau 41.328 tempat duduk per hari selama masa angkutan Nataru. Telah ditetapkan masa angkutan Nataru mulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Hari ini terpantau masih tersedia tiket sekitar 450.000 tempat duduk dari kapasitas 743.904 seat. Jadi sudah terjual sekitar
39% sampai dengan 40%. Ya, untuk kesiapan PT KAI Daop 1 sudah kami lakukan, mulai dari pemeriksaan prasarana, pemeriksaan sarana, khususnya di sekarang ini cuaca juga mulai musim hujan, jadi kayak jembatan, kemudian titik-titik pantauan khusus, itu kami juga akan menambah petugas-petugas di daerah pantauan khusus. Tujuannya adalah untuk memantau dan melakukan tindakan langsung. Guna mengantisipasi cuaca ekstrim, KAI Daop 1 Jakarta telah memeriksa sarana dan prasarana seperti jembatan hingga menambah petugas di daerah pantauan khusus. Dari Jakarta, Arani Sanjaya, iNews melaporkan.